Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan, kita kembali lagi di pembelajaran di channel YouTube Keadilan Belajar Studio. Pada kali ini kita akan membahas tentang tabel pada bagian kedua. Pada video yang lalu kita sudah membuat perintah HTML sederhana dengan struktur seperti ini. Jadi ada tabel, kemudian di dalam tabel ada elemen TR, dan kemudian dalam elemen TR ada TD gitu. Dan di dalam TD ini ada data. Nah, pada contoh tabel pada video yang lalu juga kita lihat ini bentuknya ada head, jadi ada semacam judul kolom pada masing-masing kolom. Sementara pada video yang lalu kita hanya data saja, tidak ada bahagian headernya. Maka bagaimana kita membuatnya atau membuat struktur atau bentuk struktur tabel dari model seperti ini? Kita lakukan seperti struktur besar. Kita namakan ini adalah struktur besar. Kenapa kita katakan struktur besar? Karena struktur ini sudah mulai lengkap, tapi belum maksimal tentunya. Tapi paling tidak kita sudah punya judul kolom, ya, judul dari kolom. Nah, untuk membuat judul dari kolom, kita punya satu lagi tambahan, itu di sisi ini. Pada bagian keduanya itu ditambahkan TH. TH itu bahagian dari kita sebut sebagai tabel header, ya, tabel header. Bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat strukturnya dalam bentuk gambar. Ya, struktur besarnya seperti ini. Ya, ada tabel, elemen tabel atau tag tabel. Lalu di dalam elemen tag tabel itu ada TR. Ada TR. Kalau ada 2 TR kita pakai 2 TR. Kalau 3 kita pakai 3 TR. Namun pada bahagian yang pertama ini kita isi dengan TH. Jadi TH itu tabel header. Nah, kita beri judul dari masing-masing kolom itu dengan nama pertama, yaitu nomor misalnya. Kolom pertama itu kita beri nama nomor. Kolom kedua itu kita beri nama name atau nama. Kemudian pada kolom ketiga kita beri alamat, dan pada kolom terakhir kita beri nama umur atau dalam kondisi tahun. Nah, di dalam ini baru kita isi dengan data, ya, seperti pada video yang lalu. Maka kita tambahkan data-data atau row-row yang berupa data pada masing-masingnya. Baik, kita akan cobakan pada video Studio Code berupa cara atau praktek bagaimana kita mempraktekkan teori ini sehingga kita termudahkan dalam menyusun tabel. Baik, kita lanjutkan saja. Kita kembali lagi ke media kerja kita di Visual Studio Code. Pada bagian ini kita sudah membuat sebuah tabel, ya. Nah, sebaiknya kita hapus saja biar kita mulai dari awal lagi dan biar kita semua dapat terpahami. Jadi yang pertama kita buat lagi sebuah tag atau elemen tabel. Nah, kita ketik seperti itu. Lalu pada elemen tabel ini kita buat row-nya TR. Nah, pada TR ini kita isi nantinya dengan TH. Jadi ini TH
sebagai tabel header, kita beri nomor. Kemudian pada tabel header itu kita beri TH lagi dengan nama, kemudian ada TH lagi dengan alamat, kemudian TH lagi dengan umur ya. Kemudian umur ini kita berikan aja dia tahun gitu. Jadi umur ini dalam tahun. Kemudian ya udah cukup. Kemudian tabel ini kita geser aja ke bawah biar sama nanti. Ini TR-nya juga begitu, kita enter. Ini kita tap aja. Ini juga kita tap biar kelihatan rapi. Nah, kita baru satu row gitu. Ini bagian satu row, dan row ini hanya menuliskan judul atau nama dari kolom ya. Masing-masing kolom itu ada namanya, nomor, kemudian nama, dan kemudian alamat, dan terakhirnya adalah umur. Nah, untuk mencocokkan ini, kalau kita lihat berapa jumlah data yang harus kita buat, maka datanya ada 4 juga yang mengikuti judul tadi. Nah, untuk itu kita bikin lagi TR ya, TR yang baru. Kemudian di situ kita bikin TD. Kenapa TD? Karena yang kita isikan sekarang datanya, bukan judulnya. Nah, kalau kita beri nomor misalnya 1, oke. Kemudian pada komponen ini juga kita rapikan. Selanjutnya kita beri data berikutnya. Jadi ini apa? Alamat, namanya Suryadi misalnya. Yang pertama itu Suryadi, kemudian dengan alamat TD Jalan Anggrek Bulan. Nah, kemudian berikutnya umur. Jadi umur 50. Nah, kita isi 50 saja karena umur itu sudah dalam bentuk tahun. Kita beri keterangan di judulnya. Nah, 1 ini nanti akan mengikuti nomor 1 di baris berikutnya, dan nama Suryadi adanya di bawah nama, dan kemudian Jalan Anggrek Bulan di alamat, serta umur di umur 50 ini di umur. Jadi ada 4 juga. Jadi 4 judulnya, 4 datanya. Lalu kita coba lagi, lanjutkan. Kita tambah TR lagi. Nah, di TR ini kita tambahkan TD. Oke. TD-nya nomor 2 lagi. Kemudian nomor 2 ini, setelah nomor 2 adalah ya, ini kita TD, namanya Furqan ya, namanya, tinggalnya di alamat TD Jalan nama bunga ini ya, bunga mawar putih. Nah, ini mawar merah, ini mawar putih. Dan kemudian kita umurnya TD 35 tahun. Nah, itu
kita coba dulu ya, cukup 2 aja dulu, kita coba. Kita lihat di browser, kita simpan dulu ya, jangan lupa kita simpan dulu. Kemudian kita coba lihat di browser. Nah, nampak ya, di sini ada headernya, nomor, dan langsung diberi fontnya itu dalam bentuk bold, warnanya lebih hitam dibandingkan yang lain. Kemudian posisinya itu nomor itu ada 1 dan 2, nama itu ada Suryadi dan Furqan, alamat di Jalan Anggrek Bulan, umur 50, dan kemudian Jalan Mawar Putih 35. Nah, ini bentuk dari pola kita membuat tabel yang utuh gitu ya, yang sudah ada judulnya, namanya gitu. Oke, kita cobakan lagi, kita tambahkan, misalnya kita ingin nambahkan kolom baru misalnya, kita tambah aja di sini keterangan. Nah, keterangan ini misalnya data yang kita inginkan, rumahnya itu rapi misalnya, atau dalam artian misalnya penilaian rumah yang lomba rumah bersih misalnya. Oke, kita tulis ini bersih. Pada data berikutnya kita tambahkan keterangannya di situ tadi, datanya kurang bersih. Nah, kita coba lihat, kita simpan dulu, kita coba lagi. Nah, kelihatan bahwa umur tadi kemudian ditambahkan keterangan dengan bersih, ini kurang bersih. Nah, kalau kita menambahkan data berikutnya, maka sebaiknya kita menambahkan PR. Jadi untuk data berikutnya kita tambahkan PR dan PD. Kita ikuti pola yang tadi, nomornya misalnya nomor 3 sekarang, kemudian kita namanya ini DD Pak Johan, kemudian kita tambahkan lagi DD, alamat Jalan Cempaka misalnya, Jalan Cempaka, kemudian keterangannya DD sini kotor. Nah, gitu. Artinya rumahnya belum bersih, masih kotor. Kita coba simpan, kita kembali di sini, kemudian kita refresh. Nah, oh ya, umurnya ketinggalan ya. Nah, di sini akan kelihatan kalau seandainya kita salah menambahkan unsur datanya, dia akan pindah ke umur. Nah, ini berpengaruh nih nanti dalam data, masa umurnya kotor gitu ya. Nah, ini kita tambahkan di PD. Jadi hati-hati jika kita membuat kolom dan baris ya. Jadi di sini umurnya misalnya 65 tahun. Kita simpan, kita ulangi, kita refresh. Nah, ini baru lengkap datanya. Oke, demikian saja bagian kedua. Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.